Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita mengucap syukur Alhamdulillah atas rahmat Allah kita dapat bertemu kembali di channel Wanita Bahagia. Semoga sahabatku sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sahabatku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 4 sosok perempuan mulia yang mengasuh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah kehidupannya, selain ibu kandung yakni Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab, didapati beberapa orang perempuan mulia yang menjadi sosok ibu asuhnya. Siapa saja mereka dan bagaimana pula perannya? Inilah 4 sosok ibu asuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah Suwaibah. Suwaibah merupakan budak perempuan dari Abu Lahab paman Rasulullah. Dirinya dimerdekakan setelah menyampaikan berita gembira mengenai kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suwaibah menyusui dan merawat Nabi Muhammad hanya dalam beberapa hari saja, sebab Abdul Muthalib dan Aminah ingin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disusui oleh seorang Badui. Jadi, selagi menunggu perempuan dari pedesaan datang ke Makkah, Suwaibah menyusui Nabi Muhammad saat balita. Karena jasa Suwaibah tersebut, tidak heran jika Rasulullah menganggapnya sebagai ibu. 2. Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah adalah perempuan dari Bani Sa'ad bin Bakar yang tinggal di daerah pedesaan dan menjadi ibu susu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berusia 6 tahun. Semasa tinggal bersama Halimah, Muhammad belajar kasih sayang dan bahasa Arab yang fasih. Halimah juga menyusukan Hamzah bin Abdul Muthalib, sehingga paman Nabi itu adalah saudara susuan bagi Rasulullah. Halimah meninggal di Madinah dan dikuburkan di perkuburan Baqi. Amir bin Wasilah Al-Kinani berkata, "Aku melihat Nabi membagi-bagikan daging di Jironah. Waktu itu usiaku masih kecil. Aku membawa tulang-tulang unta. Sekonyong-konyong datanglah seorang perempuan tua mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menghentikan aktivitasnya, menghamparkan sorbannya, dan perempuan itu duduk di atasnya. Aku bertanya, siapakah perempuan ini? Beberapa orang sahabat menjawab, dialah ibu yang menyusuinya dulu. Hadis riwayat Abu Daud. 3. Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah ibu asuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama aslinya adalah Barokah binti Sa'labah bin Amru bin Hisam bin Malik bin Salman bin Amru bin Nu'man al-Habsyiyah. Ia menjadi salah satu dari sahabiah Rasulullah. Barokah menjadi budak milik Abdullah bin Abdul Muthalib, tidak lain ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menikah dengan Ubaid bin Haris, ia dikaruniai seorang anak bernama Aiman. Kemudian masyarakat pun memanggilnya dengan Ummu Aiman, dan nama itulah yang banyak dikenal hingga kini. Ketika Aminah wafat, Muhammad diasuh oleh Ummu Aiman di bawah pengawasan kakeknya Abdul Muthalib. Baginda Nabi disebut sering memanggilnya dengan sapaan ummah atau ibu. Bahkan Rasulullah sendiri pernah bersabda, "Ummu Aiman adalah ibuku setelah ibundaku." Ummu Aiman termasuk perempuan pertama yang masuk Islam. 4. Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad istri dari Abu Thalib paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah ibu angkat bagi Rasulullah karena sesudah kakeknya meninggal, beliau tinggal dan diasuh oleh pamannya itu. Meski Abu Thalib tidak sempat mengucapkan syahadat, namun Fatimah binti Asad masuk Islam setelah suaminya meninggal. Beliau berbaiat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi muslimah yang ikut hijrah ke Madinah. Rasulullah sering mengunjungi dan memberi Fatimah berbagai hadiah yang menyenangkan hatinya.
Rasulullah diliputi kesedihan saat Fatimah wafat. Sebagai bentuk kasih dan penghormatan, Rasulullah masuk ke liang kubur Fatimah. Beliau melepaskan gamisnya lantas diselimutkannya ke jenazah Fatimah, lalu merebahkan diri di dalam kubur di sisi Fatimah. Kupakaikan gamisku kepadanya supaya dia memakai pakaian surga. Aku merebahkan diri di sisinya agar dia diringankan dari siksa kubur. Selain Abu Thalib, tiada yang perlakuannya lebih baik terhadapku daripada dirinya, tutur Rasulullah. Rasulullah tidak ada beda perlakuan terhadap ibu kandung dan ibu angkat atau ibu asuh ini. Sungguh, tiada mudah mengasuh dan membesarkan anak. Kasih sayang, perhatian, memenuhi kebutuhannya adalah sebagian cara membalas jasa para ibu-ibu angkat, apalagi ibu kandung, yang telah banyak berkorban demi kebahagiaan dan keberhasilan hidup seorang anak manusia. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Wanita Bahagia. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.